Proses pembenihan udang adalah tahapan paling penting dalam budidaya udang yang menentukan kualitas dan keberhasilan panen. Di tahap inilah, benur atau bibit udang yang sehat dan unggul dihasilkan. Melalui serangkaian proses mulai dari pemilihan induk, pemijahan, penetasan telur, hingga perawatan larva. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat bagaimana proses pembenihan udang dilakukan, teknologi apa saja yang digunakan, dan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan agar hasil benih berkualitas tinggi. Yuk kita tanya sama ahlinya. Kali ini kita akan dengar langsung dari Kang Fajar Sidik atau biasa kita panggil Kang Fajar. Beliau sebagai praktisi pembenihan udang PT Sentral Proteina Prima yang sudah bertahun-tahun mengelola pembenihan udang. Beliau akan berbagi pengalaman nyata tentang bagaimana proses hatchery berjalan dan apa saja tantangan yang sering dihadapi di lapangan. Fun fact, beliau juga alumni kita loh, angkatan 2010. Yuk kita simak wawancaranya. Dari induk ya, induk itu pertama kita pelihara dulu kita pelihara sampai matang gonat itu 4 bulan. Kemudian setelah matang gonat biasanya kita ablasi ya, kita potong satu lah matanya ya. Kalau nggak kita ablasi susah, ngambilnya tuh susah. Udang tuh kabur-kaburan cepet, dia geraknya cepet gitu, malah bikin dia stres khawatirnya. Itu ya, kita ambil jantan betina, kita pindahkan ke bak maturasi. Bak maturasi itu bak untuk perkawinan, itu nggak lama, biasanya cuma 1 hari. Setelah bak perkawinan kita ambil jantan dan betinanya. Kalau telur panaminya tuh melayang-layang di air 1-2 hari itu nanti akan menetas. Kita diaduk terus selama sehari, itu netas menjadi nopli. Diambil ya, pakai saringan tahu gitu, diambil ya, dipindahkan ke tank pemeliharaan larva. Dari nopli terus besoknya berubah menjadi zoya. Terus ada ZM ini hari kelima bisa peralihan dari zoya ke misis. Nah, baru nanti masuk misis 1, misis 2, misis 3 ya, 8 hari. Misis 3 baru jadi MPL, fase misis ke PL. Nah, itu hari ke-9, hari ke-10 jadi PL. PL1 itu hari ke-10, PL2 hari ke-11, PL3 hari ke-12, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL10. Total 19 hari. Nah, 19 hari baru di packing, kirim ke tambak. Si nopli itu yang ideal itu di angka suhu sekitar 29-30. Kurang atau lebih dari itu nanti noplinya mati, keriting. Jadi pemeliharaan harus benar-benar sudah dikontrol. Yang kedua, pakan alami itu hanya bisa dikasih fitoplankton, bukan zooplankton. Fitoplankton yang digunakan juga dia yang kecil ya, itu dari Cetoceros nama algenya. Itu sampai masuk ke zoya. Nah, zoya ini baru bisa dikasih artemia. PL1 baru bisa dikasih pakan buatan. Kalau udang, hanya udang panami. Kita uji penyakit dulu, dia harus bebas dari semua penyakit. Kita uji PCR. Dari begitu datang nih ada 1000 pasang gitu ya, 1000 pasang kita ambil, kita pilih acak, kita ambil 10-20 sampel, terus uji PCR. Harus lolos dari semua macam penyakit udang, WSSV, IMNV, CMNV gitu, pokoknya semua virus harus lolos. Ini gitu sih. Teknik pemijahan udang sederhana ya, secara alami. Jantan sama betina dimasukkan ke dalam satu wadah, conical gitu, tank fiber. Kita kasih aerasi, kita biarkan mereka mencari pasangan masing-masing. Jadi dalam satu conical itu terdapat pemainnya 30 pasang gitu ya. Nanti mereka akan mencari sendiri gitu. Nah, nanti telurnya itu akan lepas sendiri di kolam air. Habis itu kita ambil udangnya, nanti air yang berisi telur itu kita tetaskan gitu. Ya, yang pertama itu kalau kalian sebagai petambak ya, kita ibaratkan kalian ini petambak ya. Pastikan beli di perusahaan yang memang sudah ada sertifikat bebas patogen atau disingkatnya SPF, Trim Patogen Free. Kedua, kalian juga bisa cek pakai mikroskop atau secara visual. Pertama, begitu data, pastikan airnya itu bening, nggak keruh. Air dalam kantong benur ya, itu bening nggak keruh. Dua, saat dibuka
Itu biasanya dilakukan stress test. Stress test itu banyak ya. Pertama pakai bahan kimia. Contoh formalin. Kita kasih formalin itu sekitar 2%. Itu berapa lama dia mati. Makin lama dia mati, makin kuat berarti PL itu. Bisa kalau nggak ada formalin pakai air tawar. Begitu data, kalian saring udangnya, kalian masukkan ke air tawar. Tunggu berapa menit dia. Gimana cara milih benur yang bagus seperti itu. Ya cuman tadi aja biosecurity itu diketat ya, orang harus disemprot, dicuci kaki pakai formalin, kemudian ya ada exhaust fan, ada aerasi, hanya sebatas itu sih. Teknologi genetika ya harus ditingkatkan ya, sehingga kita dapat induk yang bisa tahan penyakit dan pertumbuhannya juga cukup pesat gitu, cukup cepat. Itu aja sih. Terus petambak juga puas, udangnya cepat besar. Itu sih.